Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama berbunyi demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus, dari sejak zaman Perjanjian Lama sudah dikenal bahwa ada nabi-nabi yang benar datang daripada Allah, tapi juga hadir nabi-nabi palsu yang hanya untuk menyenangkan telinga daripada raja yang dia layani ataupun bangsa Yahudi, bangsa Israel. Sehingga kita penting hari ini Bapak Ibu Saudara untuk melihat dengan sungguh-sungguh siapa di antara orang-orang percaya hari ini yang adalah guru-guru palsu atau guru-guru atau pengajar-pengajar yang benar. Ciri khasnya adalah kita harus bisa melihat apakah ajaran-ajaran yang beredar sampai hari ini itu masih memegang satu benang merah yang sama dengan pengajaran-pengajaran yang rasuli. Ajaran-ajaran yang memang diajarkan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, dan para rasul mengajarkannya kepada murid-muridnya dan juga terus diteruskan oleh bapak-bapak gereja dalam dokumen-dokumen sejarah kekristenan yang begitu kaya dan melimpah. Bapak Saudara, hari ini banyak sekali pemahaman Tritunggal yang beredar di dunia media sosial begitu simpang siur. Salah satunya adalah saksi Yehova yang mencoba menggambarkan Allah Tritunggal dengan salah kaprah, menyimpang dari ajaran rasuli, yaitu mengajarkan bahwa ada masa di mana Allah itu tidak bisa berfirman. Untuk bisa berfirman maka Allah perlu menciptakan firman Allah itu, yang dalam pemahaman mereka firman itu adalah Yesus. Sehingga Yesus di dalam satu masa dalam kekekalan pernah tidak ada. Demikian juga yang diajarkan oleh pemahaman daripada Mormonisme. Mereka mengajarkan bahwa sebenarnya ada 3 Allah, bukan Tritunggal, tapi 3 Allah yang berbeda. Sehingga mereka sedang mengajarkan bukan Tritunggal, tapi Triteisme. Mereka menyembah atau jatuh kepada politeisme. Sedangkan salah satu lagi ajaran yang menyimpang yang cukup menyebar di kalangan orang-orang percaya di Indonesia adalah paham tentang Oneness Pentakostal. Yaitu pemahaman yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu adalah satu pribadi tapi bermain peran, berganti-ganti peran. Mereka percaya Allah itu satu, tetapi Allah yang satu itu berganti-ganti peran. Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak Allah, Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, pemahaman-pemahaman yang seperti ini jauh menyimpang daripada apa yang sudah diteruskan dan diajarkan, bahkan tercatat secara sejarah. Dokumen-dokumen sejarah Kristen itu mencatat dengan sangat baik apa yang diyakini dan dipercayai yang sebenarnya sudah diterus-teruskan oleh orang-orang percaya sepanjang kekristenan. Saya akan membacakan salah satu pengakuan iman yang diyakini itu adalah tulisan atau pemahaman daripada seorang bapak gereja, yaitu Athanasius, yang memang dalam konteks sejarahnya dia sedang berusaha menyerang ajaran yang menyimpang daripada Allah Tritunggal. Saya bacakan sebagian saja daripada pengakuan iman ini. Bapak Ibu Saudara bisa mencarinya di internet. Tulis saja pengakuan iman Athanasius. Bapak Ibu Saudara akan mendapatkannya secara lengkap. Berbunyinya seperti ini. Dan ini saya yakini inilah ajaran yang rasuli, ajaran yang sudah diteruskan, dan inilah pemahaman Allah Tritunggal yang benar. Mengatakan seperti ini. Barang siapa yang ingin diselamatkan adalah perlu baginya di atas segala-galanya untuk memegang atau mempercayai iman yang am, bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Tidak ada kekacauan atau percampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan zat, karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain.
Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan. Demikian pula kami dilarang oleh agama yang am untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Inilah iman yang am. Tanpa orang memiliki iman ini dengan setia, ia tidak akan dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah gereja terus memerangi ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan bahkan dengan sangat tegas dalam pengakuan iman, Athanasius mengatakan barang siapa yang punya konsep pemahaman Allah Tritunggal yang berbeda dengan ajaran rasuli, dia akan mengalami kebinasaan. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu Saudara tentang Allah Tritunggal hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara masih bingung, mari perkaya pemahaman Bapak Ibu Saudara bukan hanya dari kata orang, bukan dari kata pengajar-pengajar yang mengatakan saya mendapatkan pengajaran ini langsung dari Tuhan Yesus. Jangan mudah percaya dengan pernyataan yang subjektif seperti itu. Tapi pelajari literatur Kristen yang begitu kaya, yang sudah diteruskan, disalin, dan sampai kepada tangan kita hari ini dengan mudah sebenarnya kita bisa mengaksesnya. Pertanyaannya, maukah engkau dan saya memahami Allah Tritunggal seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, sehingga kita jangan sampai salah menyembah Allah. Kiranya Tuhan menolong kita bisa mengalami pertumbuhan iman yang semakin berakar kuat daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.